Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, kita akan mempelajari ayat demi ayat dari firman ini. Firman yang sangat pendek. Dan ini membutuhkan ketelitian dari kita masing-masing untuk menyelidiki hati kita sendiri. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Dan ini berbicara hamba Tuhan, seseorang yang melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai apapun juga. Tetapi juga secara umum kepada seluruh jemaat, kita adalah hamba-hamba Kristus. Ya. Sehingga firman ini sungguh kita harus selidiki dan terapkan di dalam hati kita masing-masing. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saya ingat sekali dengan perkataan Bapak GMM Mutu yang mengatakan begini, ingat dimanapun kamu berada, kamu adalah hamba Kristus. Sehingga jangan berpakaian sembarangan. Dimanapun kamu berada, berpakaianlah yang pantas. Ya, bukan yang mewah, yang pantas dikatakan. Kalau kita lihat sekarang bahkan beberapa pendeta, mau laki mau perempuan, berani berkhotbah dengan celana yang sobek-sobek. Mungkin mereka pikir ini kan lagi ngetren. Bahkan sudah sobek-sobek yang perempuan itu ngepres sekali sampai kelihatan semua. Ya. Ini tidak pantas. Kita bukan anak-anak muda yang pamer kecantikan, pamer badan untuk dilihat. Kita adalah hamba Tuhan. Yang kalau orang lihat dimanapun kita berada, kita berpakaian yang pantas. Mengapa? Karena kita hamba Tuhan. Kita membawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin tidak populer hal seperti ini. Tetapi ingat, penghakiman itu dari Tuhan. Kita harus menyadari, kita harus memperhadapkan setiap hidup kita, setiap apa yang kita pakai di hadapan Tuhan. Saya selalu katakan berandai-andai. Seandainya saya pakaian seperti ini, seandainya sikap saya seperti ini, seandainya perkataan saya seperti ini di hadapan Tuhan, pantas atau tidak. Nah, dan hati nurani yang bersih, itu akan mengajarkan kita, memimpin kita apa yang pantas. Pikiran seringkali itu akan menipu kita. Tetapi ingat ketika kita terbiasa bersekutu dengan Roh Kudus, maka hati kita
itu akan peka untuk menilai apa yang benar, apa yang salah. Ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dipercayakan rahasia Allah. Bahwa apa yang Paulus sampaikan itu adalah rahasia Allah. Apa yang Paulus sampaikan selalu adalah pewahyuan demi pewahyuan yang dia dapat melalui persekutuan dengan Tuhan. Kata dipercayakan rahasia Allah kalau kita perhatikan sangat mirip dengan kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, terjemahan lain mengatakan, dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Bahwa rahasia Tuhan itu tidak diberitahukan kepada semua orang. Kata rahasia itu hanya diberitahukan kepada sahabat terdekat saja. Kepada 1-2 orang saja. Tidak kepada semua. Kalau kepada semua itu namanya bukan rahasia. Sehingga sekarang ada istilah rahasia umum. Ya, itu bukan rahasia lagi. Yang namanya rahasia hanya diketahui 1-2 orang saja. Dan itu diberitahukan, diketahui oleh orang yang akrab, yang dipercaya. Bagaimana bisa akrab? Karena selalu menyediakan waktu yang banyak untuk bersekutu, untuk bergaul. Ya, tidak mungkin kita bisa akrab hanya dengan menyediakan waktu 1 jam dalam 1 bulan. Kita harus sering bertemu. Kita harus sering bergaul, mungkin makan bareng, rekreasi bareng, atau apapun juga. Tetapi secara singkat adalah bahwa kita harus menyediakan waktu yang banyak untuk bersama dengan seseorang. Supaya kita bisa akrab. Baru keakraban ini akan membuat kita bebas untuk menyampaikan semua rahasia kita. Bergaul karib, di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, itu jangan sampai hilang di dalam gereja Tuhan. Saya melayani di Rutan, Solo, dan Ibu Gembala yang mengajak saya mengatakan begini, ada pemain gitar, pastor. Itu anak seorang pendeta, sudah 4 kali loh keluar masuk sini. Sudah 4 kali dikatakan. Dan main gitar, mengiringi. Apakah dia tidak mengasihi Tuhan? Kemungkinan besar dia mengasihi Tuhan. Tetapi tidak takut akan Tuhan. Ya. Kembali saya tekankan bahwa takut akan Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Tanpa takut akan Tuhan, maka kita akan mudah untuk berbuat dosa. Ya. Sidang jemaat, di sini dikatakan orang Tuhan gaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tanpa kita menghargai kekudusan Tuhan, tanpa kita takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan mendekat kepada kita. Tuhan tidak akan bisa karib dengan kita. Ya. Sementara ini banyak pengajaran yang mengatakan walaupun kita berbuat dosa, Tuhan tidak marah. Banyak pengajaran yang mengatakan tato tidak masalah. Yang penting tujuannya untuk apa? Pakai salib untuk mengenang pengorbanan Yesus dikatakan. Semuanya serba dibenarkan. Padahal sebenarnya
Hukum dari tato adalah setiap darah yang ditumpahkan itu secara otomatis adalah perjanjian dengan setan bahwa diri kita adalah milik setan. Tato gambar dan itu dibuat dengan menumpahkan darah merupakan jalan masuk bagi kuasa setan untuk bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Sehingga kita lihat sekarang bahwa kekristenan diperlemah sedemikian rupa. Yang penting kita baik, dikatakan. Wah, ini kan repot. Yang penting kita baik. Ada satu firman yang disampaikan hamba Tuhan yang membuat mata saya terbuka. Dia katakan begini. Kita ini budak dosa. Oleh karena itu, Yesus perlu menebus kita. Yang namanya budak, dikatakan, walaupun dia berbuat baik, dia tetap budak. Yang namanya budak, itu butuh penebusan. Sehingga Alkitab katakan, engkau sudah dibeli lunas, engkau ditebus lunas. Sehingga kita baru bisa keluar menjadi orang yang merdeka. Selama tidak ditebus, sekalipun budak itu melakukan kebaikan, dia tetap budak dosa namanya. Ya. Sehingga butuh penebusan. Baru dia akan merdeka, disebut orang merdeka. Ini loh yang banyak orang, bahkan di luar Kristen, bahkan orang Kristen sendiri tidak menyadari. Bahwa kita berusaha untuk menjadi orang terhormat, untuk masuk ke surga dengan perbuatan baik kita. Yang namanya budak, tetap budak. Mau berbuat dosa, mau berbuat baik, dia tetap budak namanya. Untuk jadi orang merdeka, Yesus perlu menebus kita. Jadi kebenaran tetap kebenaran, jangan diperlemah. Banyak orang terjebak dengan mengatakan, aku enggak mau ke gereja. Kenapa? Orang gereja, aku ini lebih baik kok. Mau soal kedermawanan, mau soal pengertian, aku lebih baik dari mereka. Saya mau tekankan, sebaik apapun, mereka tetap budak dosa. Yang namanya budak tidak akan pernah tidur di rumah tuannya. Saya tekankan ini. Sebaik apapun, dia tetap di luar rumah. Hanya orang merdeka, hanya anak yang akan tidur di dalam rumah dari papanya. Sayangnya kebanyakan orang sedang membangun kebenarannya sendiri. Ya, betapa banyak orang yang bangga ketika tidak ke gereja. Ketika hanya sekali-sekali ke gereja dan tetap mengatakan, aku lebih baik dari orang yang rajin ke gereja itu. Mengerikan sekali. Bahwa bahkan ketika kita masuk lebih dalam lagi, kita berdiri di hadapan tahta dari Bapa, dari tahta kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan perbuatan Kristus. Kembali kepada pembahasan kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya tadi katakan kita butuh banyak waktu untuk menjadi karib. Ketika saya di Solo dan di beberapa tempat, saya katakan begini, saya punya jemaat banyak yang beribadah seminggu itu 3 kali. Dan pernyataan ini mengagetkan mereka. Pak, yang datang minggu pagi bisa datang minggu sore. Dan saya balik, loh Bapak enggak datang minggu pagi, minggu sore? Oh enggak. Kalau minggu pagi ya minggu pagi, minggu sore ya minggu sore. Saya katakan jemaat saya banyak yang datang minggu pagi, minggu sore, hari Rabu bahkan. Dan pernyataan ini mengagetkan mereka, mengagetkan.
Anda mau undang, mereka mau undang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang penuh pengurapan pun. Mereka tidak akan datang. Walaupun minggu itu ibadah 3 kali, 5 kali. Mereka akan datang puas dengan hanya 1 kali. Hanya memunculkan muka. Saya tekankan, hanya memunculkan muka tidak akan membuat kita bisa menjalin keakraban. Tidak akan pernah. Kita butuh banyak waktu. Kita butuh banyak waktu untuk menjalin keakraban. Kembali kepada pembahasan kita. Ingat di sini bahwa dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Rahasianya diberitahukan kepada orang yang karib dengan Tuhan. Kembali kepada 1 Korintus pasal 4. Di sini dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Allah punya rahasia, dikatakan dipercayakan. Berarti untuk kata dipercayakan, tidak semua orang kan bisa dipercaya. Bagaimana? Berandai-andai hidup kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Bahkan di sini dipercayakan rahasia Allah. Sidang jemaat, gereja sekarang ini dipenuhi oleh para motivator, bukan hamba Tuhan. Ingat di sini. Mereka bisa fasih berkata-kata poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Dan Anda mungkin enak sekali, menyenangkan. Dibumbui dengan kesaksian yang dahsyat-dahsyat, tidak tahu benar atau hanya bumbu yang tidak jelas kebenarannya. Dibumbui dengan lelucon-lelucon. Tetapi yang saya mau tekankan, apakah itu pewahyuan dari Tuhan atau itu sekedar pengetahuan? Pengetahuan didapatkan dari belajar, pewahyuan didapatkan dari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Itu perbedaannya. Sebaik apapun pengetahuan, namanya pengetahuan, itu hanya bisa diterima, dicerna oleh otak. Sedangkan kita, pewahyuan, itu hanya bisa diterima oleh roh kita dan hanya bisa diterima oleh roh kita juga. Sidang jemaat, oleh karena itu berapa banyak orang yang kalau diajak berbicara firman bisa tahu, bisa menjawab dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi masalah mereka goyang sedemikian rupa bahkan hancur. Kenapa? Karena itu pengetahuan. Tetapi roh tidak seperti itu. Ketika firman itu masuk ke dalam roh, dihasilkan oleh roh dan masuk ke dalam roh. Maka dikatakan dari dalam roh ini akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Yang kalau terjadi wabah penyakit, aliran sungai kehidupan ini akan menetralkan penyakit itu. Ketika aliran sungai kehidupan ini mengalir kepada orang sakit itu akan disembuhkan. Ketika aliran sungai ini mengalir kepada orang yang kerasukan, orang itu akan dimerdekakan. Itu perbedaannya pewahyuan dan pengetahuan. Kalau kita mau jujur sekarang, berapa banyak sekarang seminar-seminar hanya berbicara tentang masalah rumah tangga, masalah memasak makanan yang sehat, itu terjadi di gereja. Masalah menjadi orang yang berhasil dalam bisnis. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang dulu hebat pengurapannya. Saya pernah datang dalam pelayanannya. Dia bisa ajarkan, dia kasih contoh bahwa kuasa Tuhan itu sedemikian dahsyatnya. Dan dia suruh 2 orang berdiri.
satu di sana, satu di sini. Dan dia di sini, dia katakan, saya tidak akan menumpangkan tangan, dia hanya arahkan tangannya kepada orang ini. Dan dia suruh orang ini untuk mengarahkan tangannya kepada orang tersebut. Dan dia katakan, sekarang perhatikan, dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Dan orang yang di sana bisa tumbang. Tetapi saya mendengar sekarang pelayanannya mengkhususkan diri melayani konglomerat dan mengajarkan bagaimana berhasil menjadi kaya di dalam Tuhan. Sidang jemaah, pengajaran yang benar saya mau tekankan begini. Anda tidak bisa lepas dari menghancurkan kedagingan dan memunculkan manusia roh. Anda tidak boleh lepas dari melemahkan kedagingan dan menguatkan manusia roh. Itu seharusnya kekristenan. Pengajaran Yesus dan yang diikuti oleh para murid, pertama kali dia selalu katakan, tinggalkan semuanya, ikut aku. Tinggalkan semuanya, ikut aku. Bukankah jelas? Kemudian Yesus kemudian menegaskan dalam pengajaran, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Bukankah ini berarti kedagingan dihancurkan, kemudian kita mengikuti pimpinan roh selanjutnya. Pengajaran yang tidak menekankan daging harus hancur. Saya menekankan, ini pada akhirnya akan mengarah penyesatan secara besar-besaran. Karena Alkitab juga mengatakan, Yohanes mengatakan, aku harus semakin berkurang. Tetapi dia, Yesus, harus semakin bertambah. Daging harus hancur, roh harus muncul. Nah sekarang kalau mau jujur, bagaimana kehidupan kebanyakan orang yang menyebut dirinya Kristen? Bagaimana kehidupan hamba-hamba Tuhan? Bagaimana sekarang? Ketika saya ditelepon oleh seseorang di Surabaya, Pak bisa layani kakak saya ini kelihatannya diserang roh jahat. Dan saya katakan begini, tidak adakah hamba Tuhan yang di Surabaya? Dan dia jawab, saya sudah panggil si A, ini pendeta terkenal. Saya sudah panggil si B, ini juga pendeta terkenal. Semuanya menyebut dirinya mempunyai jawatan nabi dan rajin bernubuat. Saya pernah diundang ke gerejanya dan jemaatnya sendiri pun mau sebelum ibadah dan setelah ibadah gantian giliran untuk bisa nerima tumpang tangan dan nubuatan. Tetapi orang yang memanggil saya mengatakan, Pak, hamba-hamba Tuhan itu katakan bukan bagiannya untuk mengusir setan. Bagiannya hanya menyampaikan firman Tuhan. Yang satunya mengatakan saya belum mengadakan persiapan, takut serangan balik. Sidang jemaat. Lihat di sini. Bahwa bukan hanya orang yang bertitel pendeta. Tetapi hamba Tuhan yang menyediakan waktu dengan Tuhan sehingga sampai menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan dipercaya rahasia Allah. Baru itu bisa disebut hamba Tuhan. Tidak bisa tidak. Ke belakang akan semakin banyak penyesatan. Dan yang lebih berbahaya, benar akan dikatakan salah, salah akan dikatakan benar. Sehingga ayat dalam Alkitab harus digenapi. Yang mau ke pedang silakan ke pedang, yang mau ke maut silahkan ke maut dikatakan. Ya, kenapa? Karena diberitahu, tidak mau. Ingat kalau kita menasihati anak kita, 1 kali, 2 kali tidak mau, sudah terserah. Terserah. Ini bukan izin loh. Ini sudah terserah apa maunya. Ya. Nah, yuk kembali kepada pembahasan kita di sini.
sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya. Ketika terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan yang terpenting bagi seorang hamba adalah dia melakukan segala kehendak tuannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan kita? Atau kita menyuruh Tuhan kita untuk merestui apa yang kita ingin kerjakan? Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalau berdoa, berdoalah demikian. Dan salah satu poinnya, terjadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan yang terjadi. Pertanyaannya kembali, sekarang ini dalam kehidupan kita juga, apakah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Atau kita memaksa Tuhan untuk mengerjakan kehendak kita? Saya tadi malam sebelum tidur melihat YouTube yang bagus. Dan hamba Tuhan ini yang sudah menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan orang mati. Dia katakan begini, terlalu banyak doa kita ini. Minta Tuhan mengerjakan ini, Tuhan minta Tuhan mengerjakan ini, minta Tuhan mengerjakan ini. Tidak salah dia bilang. Tapi jangan habiskan waktu doa kita dengan hanya minta terus. Dia mengatakan, saya tadi pagi mendengar suara burung. Dan hati saya bersyukur Tuhan betapa indahnya pagi ini. Betapa indahnya burung ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan dia katakan begini. Waktu-waktu doa saya dengan Tuhan, saya hanya habiskan seperti ini. Mengucap syukur bisa tidur nyenyak. Mengucap syukur bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Hanya seperti itu. Dan dia katakan, saya lupa berapa puluh tahun saya sudah tidak pernah minta kepada Tuhan. Tetapi yang namanya berkat keuangan itu datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah kekurangan. Dikatakan. Sudah. Apa? Karena orang ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Dia bisa menghabiskan waktu sehari bisa membaca 50 pasal lebih setiap hari. Anda bisa bayangkan setiap hari. Nah, sehingga orang ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena yang dituntut pada akhirnya adalah apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita, apakah kita mengerjakan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan? Sungguh-sungguh. Atau kita bekerja, sudah dapat kerja. Kalau ada bos, kita harus kelihatan rajin. Kalau tidak ada bos, santai. Berarti kita tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan waktu-waktu kita? Apakah kita bisa dipercaya dengan waktu kita? Jangan sampai kita mengatakan, 2 jam setiap minggu. Kebanyakan. Berarti kita tidak bisa dipercaya untuk mengelola waktu yang Tuhan percayakan pada kita. Bagaimana dengan keuangan kita? Apakah semua harus kita habiskan untuk diri kita, untuk keluarga kita? Bisakah kita dipercaya dalam hal keuangan oleh Tuhan? Sidang jemaat, banyak hal yang kalau kita mau nyelidiki tentang diri kita, dalam bidang ini, dalam bidang ini, dalam bidang ini, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena ayat 2 mengatakan, pada akhirnya yang dituntut dari kita semua
Apakah kita bisa dipercaya dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika saya melayani di Solo, saya berangkat, saya pas keuangan saya bukan katakan tidak ada uang, tetapi uang lagi pas-pasan. Dan saya kalau ke Solo ada 3 orang minimal yang harus saya kasih uang. Dan saya katakan pada istri saya begini, Vin, gak usah ngasih lah ya sekarang. Dan istri saya katakan, kamu bayangkan orang itu biasa kamu kasih, dan sekarang kamu datang, mereka lihat kamu. Mereka mengharapkan dan kamu pulang tanpa memberi. Oh iya juga. Kemudian istri saya katakan pakai ini. Pokok kamu harus ngasih. Dan akhirnya saya amplopi 3 amplop saya bawa. Saya harus ke Surabaya sebelum saya ke Solo dan saya diundang untuk makan. Dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya, Tuhan menyingkapkan sesuatu dan saya diminta untuk mendoakan orang yang punya restoran ini. Dan kemudian dia katakan, Pak, saya mau memberkati Bapak. Saya katakan, ini emosi atau enggak Bu? Enggak, ini dari Tuhan. Dan kemudian dia minta rekening saya dan saya lihat ketika di mobil, dan itu 5 kali lipat lebih daripada yang sudah saya sediakan. Dan perjalanan saya ke Solo, baik yang ngundang saya makan, baik yang ngomong-ngomong, saya bisa katakan semua yang ketemu dengan saya memberi saya uang. Perhatikan di sini bahwa bukankah sebenarnya Tuhan sudah sediakan di depan? Berandai-andai kalau saya dari sini tidak sediakan amplop itu, apakah yang Tuhan sediakan itu kira-kira bisa apa enggak itu batal? Banyak hal yang sebenarnya Tuhan suruh kita lakukan sekarang, sebenarnya itu akan membawa dampak ke depannya. Tetapi seringkali kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Tidak meresponi dengan benar ketika Roh Kudus, ketika Tuhan berbicara lewat hati. Kita lebih percaya otak kita. Sidang jemaat ke depannya saya bahkan mau katakan, otak kita tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Banyak hal-hal yang tidak terduga akan terus terjadi. Ya. Kembali saya tekankan ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, lihat di sini ayat 3, pernyataan Paulus. Bagiku sedikit sekali. Artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bagiku sedikit sekali artinya. Terjemahan lain mengatakan, tidak seberapa penting penilaian orang, penilaian golongan, bahkan diriku sendiriku tidak aku hakimi dikatakan. Artinya apa? Banyak orang hidup itu hanya menurut penilaian seseorang. Bagaimana kalau kata orang aku tidak dikatakan baik? Bagaimana kalau menurut golongan aku dikatakan tidak baik? Bahkan kemudian kita sendiri mengatakan aku ini manusia yang bejat. Manusia yang penuh kelemahan. Paulus tidak peduli itu semua. Paulus tidak peduli. Yang penting aku dipercaya Tuhan. Itu loh kata Paulus. Berapa banyak dari kita mementingkan penilaian orang-orang di sekeliling kita?
Sidang jemaat, ketika kita benar di hadapan Tuhan, ketika kita dipercaya oleh Tuhan, saya mau katakan secara otomatis sebenarnya kita hidup benar di masyarakat. Secara otomatis. Walaupun sebagian orang menganggap itu tidak benar. Ya kan? Bahkan ibadah saja, kita ketika ibadah, orang di luar Kristen menganggap tidak benar kan? Sehingga dibubarkanlah segala macam, menganggap dirinya sendiri benar. Tetapi saya tekankan, selama Tuhan menganggap itu benar, maka orang lain yang mengatakan itu tidak benar, itulah yang salah. Ya. Dan tidak mungkin sebenarnya ketika kita hidup dipercaya oleh Tuhan, kita benar di hadapan Allah, maka kita akan melanggar hal-hal yang biasa yang dianggap benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, artinya golongan. Bahkan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Berapa banyak dari kita mengatakan, aku itu orangnya introvert. Ya, aku ini sanguin, aku ini apa segala macam. Menyebut dirinya. Paulus mengatakan, diriku sendiri aku tidak hakimi. Hidupku ini hanya mendengar kata Tuhan, lakukan. Mendengar kata Tuhan, lakukan. Mendengar kata Tuhan, lakukan. Kebanyakan dari kita orang Kristen sekarang hanya suka menjadi pendengar, tidak sampai melakukan. Sehingga kita bisa menilai, tapi diri kita sendiri tidak mau melakukan dan tidak menjadi pelaku firman. Ini kekristenan yang tidak sehat. Saya katakan kita mempunyai kekristenan yang sebagian besar tidak sehat. Mengusir setan tidak berani, tidak pernah, ya kan? Menyembuhkan orang sakit tidak pernah, malah dirinya sendiri yang sakit. Bernubuat tidak pernah, bahkan mengatakan ini dari setan. Ya. Berhikmat tidak pernah menyampaikan hikmat kepada orang lain. Lalu apa yang kita sudah lakukan? Karena yang namanya hamba adalah melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan Tuhan yang paling sederhana, perintah Tuhan, pergi beritakan Injil. Bukankah itu yang paling sederhana? Yang paling sederhana, yang paling mudah dimengerti. Pergi beritakan Injil. Ya. Sidang jemaat, mari jadilah berkat. Jadilah berkat. Kemarin tadi malam saya ditelepon dan kemudian saya dihubungkan dengan temannya. Temannya katakan, Pastor katanya, Pastor punya firman, punya pesan dari Tuhan buat saya. Dan saya katakan begini, enggak, saya enggak punya pesan. Saya bukan seperti kebanyakan hamba Tuhan yang sedikit bernubuat, ketemu orang bernubuat, saya enggak punya. Oh katanya punya pesan. Kemudian teman saya yang satunya katakan, enggak Pastor, doakan aja. Doakan. Iya Pak, doakan. Mau doa apa? Saya bilang. Saya ini ingin mengenal Tuhan, saya ingin ini. Oh ya, ayo kita doakan. Nah ketika berdoa saya mulai bernubuat, tidak panjang. Tetapi orang yang mendengar doa itu merasa senang. Tetapi ini yang saya mau tekankan. Tidak bisa kita itu dipaksa untuk bernubuat. Kemudian jadi orang, bahkan orang Kristen, jangan hanya minta didoakan. Sekarang waktunya kita mendoakan. Berapa banyak orang berdoa untuk kebangunan rohani, jujur. Saya juga pernah melakukannya. Tetapi bertahun-tahun mana? Dan kemudian saya mendengarkan seorang hamba Tuhan mengatakan, untuk apa minta kebangunan rohani?
dari dalam hatimu, Tuhan sudah memenuhi dengan aliran sungai kehidupan. Lakukan saja sekarang, tidak usah nunggu tahun depan, tidak usah nunggu bulan depan. Sekarang ketemu orang sakit, doakan. Dan orang sakit akan sembuh, dikatakan. Itulah kebangunan rohani. Bahwa kebangunan rohani sebenarnya sudah Tuhan berikan di dalam hati kita. Tinggal kita mengalirkannya. Banyak dari kita terlalu sibuk dengan doa. Dan selalu doanya yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang. Sedangkan Alkitab katakan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Sekarang iman adalah, iman itu sekarang, bukan yang akan datang. Yang akan datang itu adalah pengharapan. Iman itu sekarang. Percaya Tuhan sudah berikan, itu iman. Dan Markus 11 mengatakan, percaya dulu, nanti apa yang kau percaya itu ada di tanganmu. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Terjemahan firman Allah yang hidup, garis besarnya mengatakan, aku yakin kok hatiku bersih. Itu intinya. Aku yakin hatiku bersih. Tetapi bahkan dengan keyakinan dia sendiri pun hatinya bersih. Itu tetap kalah penting dengan apa yang Tuhan nyatakan, penghakiman Tuhan. Penilaian Tuhan. Bahwa seyakin-yakinnya kita, yang terpenting penilaian akhir adalah penilaian Tuhan atas hidup kita. Ingat, bukan penilaian teman akrab kita, bukan penilaian golongan, bahkan bukan penilaian diri kita sendiri atas hidup kita. Yang terpenting adalah penilaian Tuhan atas hidup kita. Dan kalau sudah seperti ini, kembali kepada ayat yang kedua, yang terpenting bagi seorang hamba adalah melakukan kehendak tuannya. Artinya, ketika kita ini dalam pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, Tuhan akan melihat apakah kita ini sudah melakukan kehendaknya atau kita sedang melakukan kehendak kita sendiri. Baiklah kehendak kita sendiri itu baik menurut kita, tetapi ingat, engkau hamba-Ku kata Tuhan. Engkau sudah dibeli, kita sudah dibeli oleh Tuhan, harganya sudah lunas. Bahwa dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran, hamba Tuhan. Sehingga Anda lihat ketika menjadi hamba dosa, kita berpikir untuk melakukan kebenaran saja, yang kita lakukan dosa. Nah sekarang kita adalah hamba Tuhan, yang terpenting itu adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Yang paling sederhana, firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan ini. Nanti selanjutnya ada lagi yang lain. Ya apakah itu nubuatan, apakah itu Tuhan berbicara secara audible kepada kita, berbicara di dalam hati kita, banyak hal. Ya. Tetapi yang terpenting adalah kita mengetahui kehendak Tuhan. Kita mengetahui rahasia Tuhan. Bagaimana bisa mengetahui rahasia Tuhan kalau kita tidak akrab dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa akrab kalau tidak ada waktu untuk Tuhan? Mengapa aneh beribadah 2 kali dalam seminggu? Mengapa bagi kebanyakan orang aneh beribadah 3 kali seminggu? Kenapa? Bukankah ada yang salah dengan kekristenan kita kalau seperti ini? Hanya puas dengan ibadah 1 kali. Bahkan ibadah 1 kali 2 jam itu kebanyakan. Minta diskon 1,5 jam. Minta diskon 1 jam. Ada kemungkinan 2-3 tahun lagi ada ibadah 0,5 jam saja. Ya. Sidang jemaah. Inilah modal kekristenan kita. Pertanyaannya, sungguhkah ini kehendak Tuhan yang kita jalankan? Bagaimana dengan kehidupan kita secara umum?
Sungguhkah kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Lebih parah lagi, kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak kita sendiri. Berhati-hati, ini akhir zaman. Sudah beberapa waktu tenang ya. Apakah kebetulan setelah tenang kita akan masuk tahun pemilihan tahun depan? Apakah kemungkinan gunung yang tenang-tenang ini akan meledak? Apakah kemungkinan banjir, badai, segala macam akan menyatu di tahun depan? Bisa jadi, bisa. Karena Alkitab mengatakan secara umum tidak perlu nubuatan. Bumi sedang menuju kesudahannya. Itu tidak perlu nubuatan. Ini bukan soal menakut-nakuti tetapi sedang mempersiapkan diri kita. Apapun yang kita hadapi kita siap. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita siap. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, hambaku yang baik dan benar dan setia. Yakinkah kita ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan akan mengatakan hambaku. Tidak usah yang baik dan setia dulu, hambaku. Karena ada hamba lain kan, hamba dosa atau hamba Tuhan, hamba kebenaran. Posisi kita sebagai hamba ini ada di mana sekarang? Baru nanti yang setia dan yang benar. Ya. Benar mungkin banyak, yang setia. Kitab Amsal kalau tidak salah mengatakan, banyak orang mengatakan dirinya baik. Tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Artinya yang setia sedikit. Buktinya orang yang bekerja pindah, kan hanya masalah uang kan? Bukan, tidak berpikir lagi aku di sini bisa menjadi berkat. Aku di sini bisa memenangkan banyak jiwa. Aku di sini bisa menolong orang bersuka cita. Tidak, yang dipikirkan uang. Ada tawaran gaji lebih besar pindah. Ada tawaran gaji lebih besar pindah lagi. Ya. Artinya orang yang setia itu sukar. Sukar. Saya melihat sebuah gereja. Pelayan Tuhannya itu yang namanya WL, 3WL kalau tidak salah. Boyongan pindah ke gereja lain. Hanya karena apa? Saya di sini jadi pastor Pak, dia bilang. Di sana hanya WL. Saya sekarang Pak pastor. Saya masuk kantor di gereja setiap hari dan saya digaji. Saya pastor Pak. Dan kemudian berbicara. Dia keguguran. Dan dia tidak bisa punya anak lagi istrinya. Dan saya katakan, kamu hamba Tuhan. Kenapa kau tidak dipatahkan kutuknya? Kutuk apa Pak? Loh, hamba Tuhan tidak ngerti soal kutuk. Sidang jemaat. Ini loh modelnya gereja. Kalau pastornya seperti ini. Lalu bagaimana dengan anak buahnya? Bagaimana? Sangat mengerikan. Saya bahkan mengatakan gereja belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya, gereja belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Ayo ayat yang ke-5, ayat terakhir. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Dari ayat ini kita melihat bahwa sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, ada kemungkinan orang itu masih akan berubah. Ya. Oleh karena itu yang penting sebenarnya bukan menghakimi orang itu baik, orang itu benar, orang itu salah dan sebagainya. Yang terpenting adalah mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Ya, ini yang pertama dari ayat yang kelima. Kemudian dikatakan, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kita pikirkan, ingat. Yang terpenting itu adalah apa yang tersimpan di dalam hati. Lalu bagaimana kita bisa tahu hati kita? Hanya firman. Yang bisa memisahkan roh dan jiwa dikatakan. Kalau bukan karena firman, Anda tidak akan bisa membedakan roh dan jiwa sehingga banyak orang di luar Kristen hanya menganggap manusia itu hanya terdiri dari dua unsur. Ya kan? Tubuh dan jiwa. Tetapi kekristenan mengatakan kita ini terdiri dari tiga unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa ini melekat sedemikian rupa dan hanya bisa dipisahkan ini pikiran atau roh atau hati. Itu hanya firman Tuhan yang bisa membedakan. Tanpa firman Tuhan yang kuat, kita sendiri pun tidak bisa mengetahui hati kita. Campur aduk antara hati dan pikiran. Oleh karena itu, Anda mungkin melihat orang ini kok sabar ya. Kok pendiam. Ya, bahkan orang tersebut mungkin juga memikirkan dirinya sabar. Tetapi ketika satu saat ada masalah kecil yang mengusik hatinya, tiba-tiba dia meluap. Wah, dia marah dan orang-orang kaget. Loh, tak pikir sabar, kok marah? Kenapa? Karena itu pikirannya, jiwanya yang sabar. Tetapi hatinya sendiri itu tersembunyi. Ingat di sini. Dan untuk mengetahui hati kita, hanya firman saja yang bisa meneropong hati kita. Penting di sini karena nanti Tuhan juga akan melihat hati. Penghakiman Tuhan itu adalah hati yang dinilai. Padahal Alkitab katakan betapa liciknya hati manusia. Itu tersembunyi sedemikian rupa. Kita menganggap diri kita baik padahal hati kita licik. Hanya firman yang bisa menyelidiki hati kita. Hanya firman yang akan mengubah hati kita. Karena dikatakan segala kejahatan, bahkan segala pikiran jahat, itu sumbernya dari hati. Ya kan? Jadi kalau hati kita belum diperbaharui, hati kita tidak diisi oleh firman, maka yang keluar hanya kejahatan. Tapi kalau hati kita diisi oleh firman, yang keluar nanti adalah firman. Pikiran kita juga dikuasai oleh firman. Betapa pentingnya kita belajar firman. Membaca firmanlah. Ya, sederhananya baca firman. Karena ada firman di sini yang tidak perlu dijelaskan. Arti harafiah banyak. Ya kan? Jangan mencuri kan tidak perlu ditafsirkan segala macam kan. Ya kan? Jangan iri hati kan tidak perlu ditafsirkan segala macam. Ketika Anda baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai pikiran, 4 kali, 5 kali, masih sampai pikiran, 70 kali masuk hati. Seseorang mengatakan perjalanan paling jauh adalah perjalanan firman dari pikiran ke hati. Bukan perjalanan dari Indonesia ke Alaska. Perjalanan paling jauh. Perjalanan firman dari pikiran ke hati. Oleh karena itu banyak orang, bahkan puluhan tahun, orang itu tidak diubahkan. Kenapa? Untuk diubahkan.
Firman harus berjalan dari pikiran ke dalam hati. Ya. Dan pada akhirnya, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak usah pedulikan lagi pendapat orang. Jangan bingung, jangan bingung. Walah terlalu fanatik, jangan bingung, sudah. Ya, karena ketika Anda melakukan firman Tuhan, Anda akan disebut orang aneh. Mau satu orang, mau golongan, jangan pernah bingung. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, tujuan akhirnya adalah pujian dari Tuhan. Yang mengatakan, hai hambaku yang setia dan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.